Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama saya Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum. Mengerti hukum secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua sahabat Tanya Hukum. Kalau kemarin di video-video sebelumnya kita membahas tentang apa makna perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terus ada video selanjutnya tentang syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang tersebut. Sekarang ini kita akan membahas tentang larangan-larangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan. Apa saja hal-hal yang dilarang dalam perkawinan. Jadi di sini bisa kita lihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang. Apa saja? Poin A, perkawinan ini dilarang apabila berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Artinya baik anaknya, cucunya, dan seterusnya itu dilarang dalam perkawinan. Begitu juga garis lurus ke atas. Tadi garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan seterusnya itu dilarang. Dan kita rasa larangan itu bukan hanya dari negara, bahkan oleh agama sekalipun hal itu dilarang. Tentang pernikahan yang ada hubungan darah. Selanjutnya bisa kita lihat di B, perkawinan itu dilarang apabila berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping. Bagaimana garis keturunan ke samping? Saudara, saudara orang tua. Artinya kita bisa bilang bahwa perkawinan sejarah itu dilarang dalam negara kita. Selanjutnya di sini ada poin C yang disebutkan di sini berhubungan semenda. Artinya mertua, anak tiri, anak bawaan dari istri atau bawaan dari suami, menantu, ibu dan bapak tiri, itu dilarang perkawinannya dalam undang-undang. Selanjutnya bisa kita lihat di sini di poin D, di pasal 8 ini, undang-undang melarang perkawinan saudara sesusuan. Artinya orang tua yang dulu pernah menyusu, anak susuan dari ibu tersebut itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Saudara sesusuan dan bibi maupun paman sesusuan. Konsep ini bisa kita bilang sama dengan konsep dalam hal agama Islam. Selanjutnya bisa kita lihat di poin C, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Artinya apa di sini? Artinya pada saat si suami ingin beristri lagi, istri yang selanjutnya itu dilarang saudara dari istri yang pertama atau kemanakan dari istri pertama, kecuali hubungan suami istri dengan istri pertama sudah berakhir atau sudah cerai. Selanjutnya bisa kita lihat di sini di poin F, perkawinan dilarang bila mempunyai hubungan yang di dalam suatu agama itu atau peraturan lain berlaku dilarang kawin. Jadi undang-undang tetap mengadopsi hukum-hukum lain seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Terus kita lanjut di pasal 9. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Artinya kalau seseorang itu sudah menikah, dia tidak dapat menikah lagi, karena kemarin kita sudah bahas bahwa asas perkawinan itu adalah monogami, satu orang istri itu berpasangan dengan satu orang suami.
Tapi selanjutnya disebutkan di sini dalam pasal 9, kecuali dalam hal yang disebutkan pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Artinya kemarin kita sudah membahas bahwa boleh menikah lagi dengan catatan-catatan yang dibolehkan oleh undang-undang. Selanjutnya di sini kita bisa lihat pasal 10. Apabila suami dan istri telah cerai, lalu mereka kawin lagi, lalu mereka bercerai lagi, maka seandainya mereka bercerai lagi, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Kita tahu kalau dalam Islam itu batas perceraian, batas talak itu ada 3 kali. 3 kali itu maksudnya yang ketiga ini tidak boleh kawin lagi, kecuali si istri sudah menikah lagi dengan orang lain, cerai baru boleh lagi. Itu dalam konsep kaidah Islam kita paham. Dan dalam kaidah undang-undang negara juga menentukan hal itu. Selanjutnya di sini di pasal 11 ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kalau dalam hukum Islam disebut dengan iddah. Ayat 2-nya, tenggang waktu tersebut pada ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu ada itu. Selanjutnya di sini di pasal 12, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Sebagai penjelas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu nanti akan diuraikan dalam undang-undang yang berbeda. Mungkin itu saja diskusi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di channel Tanya Hukum. Mengerti hukum secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.